Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Indina, mahasiswa Universitas Subang, Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok mahasiswa D1A 20042. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi buku pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Chandra, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila meliputi landasan pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembang kepribadian, kompetensi pendidikan Pancasila, dasar substansi kajian pendidikan Pancasila, metodologi penjelasan pendidikan Pancasila, dan pembahasan pendidikan Pancasila secara ilmiah. B. Rumusan Pancasila secara etimologis, rumusan Pancasila secara terminologis, rumusan Pancasila secara historis dan secara sosio-fisiologis. C. Tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila. Sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila adalah sejarah bangsa Indonesia yang menjelaskan tentang Pancasila saat kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia yang menjelaskan tentang sejarah lambang negara, pengertian, bentuk, penggunaan, dan larang penggunaan lambang negara. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PPU 10/2012 yang menjelaskan tentang pokok perkara, pendapat para ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat yang menjelaskan tentang Pancasila sebagai jati diri bangsa dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan bentuk piramida. Konsep dasar filsafat Pancasila. Landasan filsafat Pancasila yang meliputi landasan metodologis Pancasila, landasan etimologis Pancasila, dan landasan psikologis Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pengertian nilai, etika, dan norma, hubungan nilai, norma, dan moral, dan hubungan nilai, norma, dan sanksi Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa negara. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila yang menjelaskan tentang koreksi Pancasila dengan agama, refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bagi negara. Pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya seperti ideologi liberalisme, ideologi konservatisme, ideologi sosialisme, komunikasi, dan ideologi fasisme. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PPU 12/2013 pada menjelaskan tentang pokok perkara, pendapat ahli, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia yang terbagi menjadi 4 periode, yaitu masa demokrasi parlemen, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi era Orde Baru, dan masa demokrasi era reformasi. Konsep demokrasi yang menjelaskan tentang pengertian demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, dan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab 8. Memahami hak kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, pemahaman dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bab 10, Representasi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengertian paradigma Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era reformasi. Dari penjelasan yang telah saya jelaskan ini, buku pendidikan Pancasila ini mengenai pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntut yang dinamis mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuan. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan. Pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai filsafat hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa. Buku ini dapat dibaca dengan mahasiswa-mahasiswa dari fakultas jurusan di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Selain itu dapat dijadikan pula sebagai bahan bagian para penggemar pendidikan Pancasila. Buku ini pun dapat dibaca oleh para praktisi dan birokrat untuk memahami basis ideologi kebangsaan dan sinergi dalam membangun peradaban bangsa secara paradigmatik dan aplikatif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bangsa dan bernegara. Demikian resume buku ini saya untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.